Menurut saya putusan Tom Lembong ini salah. Iya, iya. Pengadilannya salah. Menurut saya putusan pengadilan ini ya yang menyangkut Tom Lembong ini, kalau saya katakan saya lebih berbicara keras ini salah dan harus dilawan. Bicara soal apa itu? Kapitalisme. Kapitalisme. Itu juga saya terkejut itu. Itu apa? Kapitalisme itu kan tidak ada normanya. Oh, iya kan? Iya, bro. Kapitalisme itu ide, kan gitu. Ini malah Tom Lembong dulu yang sebelumnya tidak diambil, yang sesudahnya yang lebih dekat dengan APBN sekarang, dengan apa yang sekarang berlangsung malah dibiarkan. Iya. Kan ini tidak masuk akal juga. Iya, betul. Gitu. Kenapa undang-undang KPK itu tidak diubah? Iya, saya mesti nanya itu tadinya, Prof. Nggak bisa gini. Iya. Kenapa undang-undang KPK itu sampai lolos gini? Iya, Bro. Undang-undang KPK itu diundangkan pada tanggal 9 September. Oh iya, betul. 2019. Iya. Saya jadi menteri 23 Oktober. Bagaimana saya bisa menghalangi ini? Iya. Saya masuk sudah jadi. Udah jadi ya. Udah Bro. jadi. Iya, Tapi orang kan selalu mengatakan Anda tuh bilang undang KPK jelek kok. Ngabalin tuh lucu. Iya. Saya kira lucu. Sering saya orang istana seakan-akan seperti menjadi jubir presiden, padahal saya hampir tiap hari ke istana ndak lihat ngabalin. Bahkan saya bersaksi 18 tahun Pak Jokowi itu puasa Daud, nggak pernah putus kan? Iya. Puasa Daud itu kan puasa tiap hari selang-seling ya, Senin, Rabu, Jumat itu selang-seling lah. Betul. Itu puasa Daud. 18 tahun saya bilang. Saya baru beberapa tahun aja sering makan siang sama dia tiap hari. Sama presiden kan rapat tiap hari. Iya, Bro. 18 tahun lalu, 18 tahun itu. Kalau 18 jam ya kali. Tiba, hidup Jokowi lah gitu kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar soal putusan perkara Tom Lembong, dan beberapa saat sebelumnya saya juga pernah berbicara, dan hari ini saya juga akan membicarakan hal serupa, tetapi kali ini dengan senior tokoh yang ahli terkait dengan masalah hukum, dengan Profesor Mahfud MD. Apa kabar, Bro? Baik. Sehat Alhamdulillah ya, bisa ketemu lagi. Terima kasih nih Prof. Sama sehat, oke. Senang kalau diskusi juga dengan Prof, berbincang-bincang. Prof, saya di podcast ini membicarakan terkait dengan masalah anti korupsi, saya membicarakan terkait dengan integritas dan banyak hal lain lagi, terutama terkait dengan masalah hukum dan masalah hak asasi manusia. Dan di kasus Tom Lembong ini, saya membicarakan agak berbeda gitu kan. Biasanya saya selalu mendukung dengan aparat penegak hukum yang menegakkan hukum terkait dengan pemberantasan korupsi. Tapi di kasus Tom Lembong ini, tentunya saya khawatir. Kenapa bisa begitu? Sejak awal penetapan tersangkanya Tom Lembong ini, saya melihat, saya mengira tadinya jaksa atau penyidik waktu itu, penyidik dari kejaksaan akan segera mengungkap soal penerimaan uangnya dia. Atau ada bukti perbuatan persekongkolan. Tapi sampai di akhir, bahkan sampai di putusan nggak ada. Makanya saya pikir ini ada persoalan apa gitu. Ditambah lagi sekaligus nih Prof, mohon maaf sebelumnya, saya mau tanya juga tuh. Karena ada beberapa potongan-potongan podcastnya Prof Mahfud di Pak Renal Kasali, yang waktu itu kurang lebih dipersepsikan seolah-olah Prof membicarakan terkait dengan masalah putusan perbuatannya Tom Lembong. Tapi Prof bisa menggambarkan dan menjelaskan barangkali, Prof. Ya, terima kasih Mas Novel. Jadi saya sama dengan Mas Novel sekarang ini. Saya selama ini tidak pernah sekalipun rasanya menyalahkan pengadilan yang menghukum koruptor. Tidak pernah sekali. Betul. Saya selalu mendukung. Kalau orang terdakwa korupsi itu dihukum. Tapi kali ini beda. Menurut saya putusan Tom Lembong ini salah. Pengadilannya salah. Salah dalam arti ya harus dikoreksi.
Bukan salah kita mau mengintervensi independen. Harus dikoreksi melalui banding dan proses-proses lain, termasuk penilaian publik. Karena yang terjadi di dalam putusan itu kan jelas hakim mengatakan tidak ada mens rea. Iya kan? Dikatakan sendiri oleh hakim. Makanya saya lalu menanggapi ini bahwa putusan itu salah. Saya bilang salah aja. Meskipun seharusnya ya keliru atau kurang tepat, tapi saya bilang salah. Karena ini memang harus dikoreksi. Ya benar. Nah, soal pertanyaan dulu yang saya pernah bicara dengan Deddy Kobuser dan Pak Renal Kasali itu konteksnya beda dengan proses peradilannya. Waktu itu proses penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Lalu Tom Lembong dan timnya mengatakan tidak ada dana masuk ke Tom Lembong. Sehingga tidak boleh jadi tersangka kan gitu. Timnya dan masyarakat yang tidak paham hukum. Ditanyakan oleh Pak Renal kepada saya, gimana Prof, Tom Lembong tidak nerima dana? Kok bisa jadi tersangka? Oh bisa, saya bilang orang tidak menerima dana. Dari ada aliran uang dari dugaan korupsi itu bisa jadi tersangka. Kenapa? Karena menerima dana itu dalam arti memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Bisa kena juga yang orang lain ya, Prof ya. Betul. Diri sendiri atau orang lain dia kena. Jadi penersangkaan Tom Lembong itu menurut saya sudah oke kalau sudah ada kerugian negara, caranya melawan hukum, kemudian dia tidak menerima aliran dana, bisa tersangka. Tapi proses peradilannya nanti kita buktikan, kan gitu. Nah, dalam konteks itu saja saya katakan bahwa dia waktu jadi tersangka itu sudah memenuhi syarat, tapi bukan konteksnya dengan menerima dana apa tidak. Kalau soal tidak menerima tetap bisa dan lebih banyak orang mengaku tidak menerima dana kan gitu. Saya sepakat dengan Prof Mahfud tadi. Kalau disampaikan seandainya ada tersangka atau pelaku kejahatan korupsi tidak menerima uang, belum tentu dia berarti tidak berbuat korupsi. Bisa saja kemudian dia bersekongkol dengan pihak orang lain, penerimaan uangnya dilakukan oleh pihak lain. Bisa juga, bisa juga pencucian uang kan? Pencucian uang kan bisa. Betul. Jadi lalu titip ke sana dulu. Itu kan bisa. Gitu. Menarik sekali, Prof. Dan memang di perkara ini kan, Prof, kan yang dipersoalkan kan diantaranya itu perbuatan melawan hukum ketika seorang Menteri Perdagangan itu memberikan izin untuk impor gula. Yang menarik adalah ada aturan di peraturan Menteri Perdagangan, Permendak. Permendak 117 kalau nggak salah. Saya baru baca-baca juga nih, Prof. Itu di pasal 4 yang kurang lebih mengatakan bahwa gula kristal putih hanya diimpor untuk kebutuhan stabilitas harga dan pemenuhan stok lah, kurang lebih begitu, Bro. Nasional ya. Jadi ketika bunyinya seperti itu, kemudian diartikan bahwa kalau begitu berarti impor hanya boleh gula kristal putih. Saya yang hukumnya ya sekedar kalau sama Prof saya kan masih harus bilang saya masih belajar jauh lah gitu kan. Itu saja saya masih melihat, ini kan logikanya apa nggak salah ya? Kalau bunyinya gula kristal putih hanya diimpor untuk kebutuhan stabilitas harga dan stok, berarti kan bukan berarti impor hanya gula kristal putih. Logika saya kan harusnya gula kristal putih pada dasarnya dilarang untuk diimpor kecuali untuk stabilitas harga dan stok. Sehingga ketika kemudian impornya adalah gula kristal mentah, nggak bisa juga pasal itu dijadikan dasar perbuatan melawan hukum gitu, Bro. Jadi untuk membaca dari suatu aturan itu kan, Prof, ini khawatir kemudian karena kesalahan kemudian menempatkan pasal atau perbuatan melawan hukum atas suatu perbuatan itu jadi nggak tepat, Prof. Bagaimana dengan Prof ini? Itulah yang menyebabkan saya katakan ini vonis hakim ini salah dalam arti harus dilawan kan? Bilang salah itu artinya harus dikoreksi melalui mekanisme hukum. Dalam ini banding, kasasi dan sebagainya. Tapi saya kembali ke yang paling pokok saja gitu. Yang paling pokok. Itu pernyataan hakim ini penting karena sebelum berangkat ke sini saya melihat dialog interaktif di sebuah TV itu ada seorang
profesor itu mengatakan tidak apa-apa dong, tidak ada mens rea, tetap bisa dihukum. Gitu. Ini seorang profesor mantan hakim agung. Iya. Menurut saya pemikiran ini salah karena begini, hakim sendiri tidak ada bilang ini perbuatan Tom Lembong tidak ada mens rea, itu eksplisit. Nah, kalau tidak ada mens rea untuk dihukum tuh orang tidak boleh hukum karena ada dalil yang sangat mendasar dalam hukum itu, geen straf zonder schuld. Ya, tidak boleh orang dihukum, tidak boleh orang dipidana kalau tidak ada kesalahan, kalau tidak ada mens rea. Nah, tidak mens rea kok dihukum. Betul. Nah, mens rea itu apa? Mens rea itu niat jahat. Niat jahat. Iya. Kalau orang mau sholat niat tuh usoli gitu ya. Iya, betul. Mau wudu nawa itu gitu. Iya. Tapi kalau dalam hukum tidak bilang nawa itu. Mens rea itu ukurannya kan 4. Ya. Yang pertama dia itu misalnya lalai. Yang kedua punya tujuan untuk melakukan itu, punya motif, ya kan? Punya motif, dia tahu bahwa itu akan mengakibatkan sesuatu yang buruk. Lalu yang ketiga lalai, yang keempat sembrono. Iya. Kalau tidak ada ini, tidak ada mens rea apapun yang terjadi tidak bisa dihukum. Bukan soal tidak bisa membuktikan dia tidak baca nawa itu kok, gitu. Tidak bisa begitu, ya kan? Iya. Menarik tuh, Prof. Iya kan? Iya. Jadi tidak boleh orang dipidana tanpa kesalahan. Nanti hakim sendiri mengatakan tidak ada. Lalu ada seorang mantan hakim agung. Nggak bisa katanya. Mens rea itu bukan satu-satunya alasan, gitu. Masih ada alasan lain kelalaian. Kelalaian itu mens rea. Iya. Kalau contohnya bahwa orang lalai itu lalu tidak dihukum, lah itu sudah mens rea. Di dalam ilmu hukum pidana kan ada 4 tadi. Kelalaian, kesembronoan, dia tahu bahwa akan akibat itu, bahwa dia punya tujuan terselubung. Nah, itu bukti bisa dibuktikan di pengadilan. Kalau tidak bisa membuktikan itu tidak ada hukuman. Itu prinsip di dalam hukum. Nah, itu yang saya katakan, itu sebenarnya kan kalau soal kelalaian itu sebenarnya dasarnya kan ada di hukum perdata ya, KUHP pasal 1365 ya. Setiap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan orang lain karena kelalaiannya kan bisa dituntut. Bisa mengganti rugi, bisa dituntut lah dan perbuatan langgar hukum. Nah, jadi kalau mens rea di dalam hukum perdata tuh kelalaian bisa. Jadi kan kalau dalam hukum perdata itu kan orang terikat pada kewajiban untuk melakukan sesuatu karena perjanjian, ya kan. Lalu kedua karena peristiwa itu ya kelalaian, kayak orang nabrak orang itu kan tidak ada niat kan, tapi tetap dia karena Anda lalai, Anda melawan hukum kan gitu kan. Orang naik pohon lalu karena sambil cekikan jatuh nimpa orang mati ya tetap aja dia melawan hukum meskipun saya tidak ada perjanjian kok, itu kan di perdata begitu, tidak ada perjanjian sama nabrak dia kan gitu. Nah, itu sebabnya dulu ketika rame-rame kasus Suryo menggugat ijazah itu nggak bisa kalau perdata. Betul. Harus Anda tunjukkan kerugiannya apa kan gitu kan. Nah, oke. Nah, oleh sebab itu menurut saya putusan pengadilan ini ya yang menyangkut Tom Lembong ini, kalau saya katakan saya lebih berbicara keras ini salah dan harus dilawan. Gitu aja. Iya, menarik tuh, Prof. Kalau melihat dari tadi yang Prof sampaikan, kan dalam konteks pidana sebetulnya kan kita fokus kepada perbuatan. Perbuatan langsungnya orang yang kemudian itu dinilai dari suatu perspektif pidana. Dalam pasal 2 pasal 3 ini sedikit berbeda sepertinya, karena pasal 2 pasal 3 itu lebih bicara seperti administratif. Tindakan administratif. Jadi tadi yang Prof sampaikan contoh itu tepat sekali. Saya sepakat sekali gitu, Prof. Ya, saya ngomong begini karena saya lagi podcast ya, Prof ya. Kalau sebetulnya saya murid yang Prof lagi gitu ya. Tapi gambarnya begini, Prof. Prof menyampaikan perspektif perdata itu tepat sekali. Kenapa? Karena dalam pasal 2 pasal 3 itu kaitan administratif, seperti keperdataan, seperti tindakan administratif. Beda seperti orang berbuat kejahatan seperti tadi mungkin mukul, mungkin nabrak atau tindakan-tindakan lain yang itu tindakan langsung, sehingga faktor kesengajaan, kelalaian pun kan ukurannya kan tetap harus ada seperti pilihan bebas dia. Makanya Prof mencontohkan tadi orang jatuh sebelumnya cekikikan dulu yang membuat dia lalai kemudian menjatuhin orang, itu pidana, tepat sekali. Jadi menarik sekali. Tapi dalam hal administratif
itu faktor mens rea-nya mesti kuat. Kan gitu ya Prof. Ya. Kalau tidak, nanti jangan-jangan besok-besok ada orang membuat kebijakan dikriminalisasi. Ya. Ini ya kan nggak boleh kan Bro. Atau mungkin orang berbuat kebijakan kan ada kemungkinan juga kebijakannya salah Bro. Kalau kebijakannya salah, terus kemudian ternyata ada kerugian di faktor lain dan kemudian itu dipidanakan, nanti orang takut berbuat kebijakan kan Bro? Takut berbuat kebijakan. Iya, ini yang sering saya dengar ya Prof. Tapi kan Prof kan punya banyak pengalaman juga di birokrat sebagai menteri, pejabat-pejabat lainnya. Hal itu kan mestinya banyak keresahan seperti itu Prof. Pandangan Prof soal tadi itu bagaimana? Maksudnya resiko adanya suatu kebijakan atau keputusan pejabat publik yang itu kemudian kalau mens rea itu dihilangkan, resikonya mudah dikriminalisasi. Iya. Silakan, Prof. Tetap makanya dalil yang paling awal di dalam hukum pidana paling mendasar itu tidak boleh orang dihukum tanpa kesalahan. Maka mens rea itu tetap harus ada, apalagi kepada pejabat pemerintah yang pilihan-pilihannya banyak dan harus dilakukan, tidak boleh diam karena harus bertanggung jawab kan. Pasti ada risiko, risiko. Nah cuma di situ bisa diukur kan mens rea-nya dari 4 itu tadi. Kalau ada guilty mind gitu ya, niat jahat gitu betul. Ya begitu ukurannya tetap 4 itu tadi. Kalau tidak ada itu tidak bisa, dan itu sudah dinyatakan oleh hakim tidak ada. Gitu. Apalagi hakimnya kemudian bicara soal apa itu kapitalisme. Kapitalisme. Itu juga saya terkejut itu. Itu apa? Kapitalisme itu kan tidak ada normanya. Iya kan? Iya Bro. Kapitalisme itu ide. Iya. Bahwa kalau caranya begini, maksud saya norma itu, hukum itu kan ada filsafat, ada filsafat. Pancasila harus begini, ketuhanan yang Maha Esa, manusia Indonesia bertuhan, gitu kan? Tapi kan tidak ada norma orang harus bertuhan. Betul. Oleh sebab itu orang ateis tidak pernah dihukum. Banyak orang Indonesia ngaku saya ateis, nggak bisa dihukum karena itu ide, filsafat. Baru orang bisa dihukum tuh kalau ada norma. Sama dengan kapitalisme, sosialisme, komunisme, Pancasila itu ide, belum ada normanya. Kalau ada normanya, barang siapa melakukan kapitalisme dihukum pidana sihan, baru orang bisa dihukum. Ini apa normanya yang dipakai kalau orang kapitalisme menganut kapitalisme itu salah. Wong kapitalisme itu tidak jelas batasnya apa ini atau campuran ini dan sebagainya kan. Nah, sehingga menurut saya lalu mengkaitkan dengan Pancasila dan sebagainya kan tidak bisa. Bahwa kapitalisme itu bertentangan dengan Pancasila. Apa buktinya kapitalisme? Iya. Kalau ada buktinya, normanya di pasal berapa? Orang menghukum itu kan ada pasalnya ya. Pasal sekian, ayat sekian ini soal kapitalisme. Anda diancam hukuman sekian. Tidak ada tuh. Apalagi kapitalis yang bicara ahli hukum ya Bro. Kecuali kalau orang ekonomi mungkin belajar soal itu ya Bro. Menarik sekali Prof. Dan memang begini Prof. Kalau kita bicara terkait dengan putusan perkaranya Tom Lembong ini, kan kita juga kaitkan juga dengan menghitung kerugian keuangan negara. Sederhananya begini Prof. Kalau yang saya pahami dalam putusan hakimnya kan kurang lebih ada perusahaan yang ditunjuk. Ada izin yang diberikan dan ada perusahaan yang melakukan impor dan dijualnya ke PPI. Penjualan dari hasil impor yang diolah di dalam negeri ini kemudian dijual dengan harga 9.000 kurang lebih begitu. Ternyata ada istilahnya HPP, harga pokok pembelian atau apalah istilahnya. Itu yang sebetulnya dibuat untuk memproteksi petani. Tujuannya agar petani ini hasil panennya atau hasil olahan yang menjadi gula itu tidak dibeli dengan harga murah. Dan faktanya memang dari beberapa fakta-fakta di persidangan kan dibahas bahwa petani juga dibelinya banyak di atas harga 10.000. Memang memang untuk kepentingan petani saya pikir itu bagus kan Prof. Dan nilai 9.000 dikaitkan dengan HPP. Ini kan penentuan itu juga menjadi masalah. Belum lagi Prof, dalam pandangan saya penentuan kalaupun seandainya itu harga acuan 8.900 itu masuk akal dan benar untuk dijadikan acuan sehingga dihitung lebih mahal Rp100 dari masing-masing per kilonya, itu kan mestinya
bisa dijadikan dasar untuk menyalahkan ke terdakwa apabila ada kausalitasnya langsung dengan perbuatan. Ini kan tidak ada, Bro. Iya, enggak ada kausalitas. Dan apalagi anehnya kan terkesan bahwa ini lebih politis ya, tanpa harus menyebut siapa yang mempolitisir. Ya. Terkesan lebih politis karena ketika ditetapkan sebagai terdakwa itu kerugian negaranya belum dihitung. Oh, ya kan? Iya. Sesudah proses dinyatakan tersangka baru BPKP disuruh menghitung dan hitungannya salah lagi sehingga oleh hakim sendiri tidak dipakai, ya kan? Iya. Hakim lalu menghitung sendiri seperti tadi itu, asumsi-asumsi gitu. Nah ini kan kelihatan bahwa udahlah tersangkakan dulu, hitungannya nanti gitu. Belum ada unsur kerugian negaranya itu. Artinya unsur kerugian negara itu baru ditemukan, baru dibuat sesudah orang dijadikan tersangka, kan gitu. Nah itu juga kemudian menimbulkan kesan ini sepertinya politis ini kan gitu. Maka saya semula tidak mau menggunakan dalam kasus Tom Lembong, dalam kasus lain seperti misalnya Hasto. Saya katakan tidak ada kriminalisasi, tapi mungkin politisasi. Artinya penetapan penersangkaan itu bisa saja unsurnya terpenuhi. Tapi mengapa yang sebelumnya tidak? Mengapa yang mengizinkan dan bahkan menganjurkan kok tidak dimintai pertanggungjawaban? Kan gitu kan? Mengapa sesudah itu padahal aturannya masih sama dan melakukan hal yang lebih besar kok tidak kan gitu? Kalau logika saya ketika diskusi dengan teman-teman pensiunan jaksa itu, Pak, seharusnya kasus ini dimulai dari yang terakhir. Taruhlah mindak yang sekarang mulai dari terakhir mindak dulu lah. Kalau yang sekarang terbukti dia bilang Pak ini sebelumnya jalan ke sebelumnya jalan baru ke Tom Lembong kan gitu. Ini malah Tom Lembong dulu yang sebelumnya tidak diambil, yang sesudahnya yang lebih dekat dengan APBN sekarang dengan yang sekarang berlangsung malah dibiarkan. Kan ini tidak masuk akal juga. Betul. Memang gini, Bro. Memang dari beberapa pengalaman saya untuk menangani kasus-kasus korupsi, terutama terkait dengan importasi, itu biasanya ada rentenya, Bro. Jadi nanti per kilo dapat berapa pejabat yang mengeluarkan izin. Selalu begitu, Bro. Dan kecenderungannya memang sering begitu. Makanya ketika kasus Tom Lembong ini pertama kali muncul, saya mengira ini ada rentenya nih pasti. Sampai-sampai penegak hukum berani menetapkan tersangka dan memproses ini. Tapi ditunggu ternyata nggak ada. Nah, ini yang menjadi persoalan, Bro. Nah, itu. Dan jangan-jangan kejadian itu di beberapa fase-fase yang lain ada juga praktek-praktek rente itu. Ini yang justru harus dilihat sebagai perbuatan kejahatan korupsinya di situ. Dalam pandangan saya kan gini, Bro. Memang orang bicara politisasi hukum. Artinya karena kepentingan politik kemudian orang diarahkan untuk diproses pidana. Saya tidak terlalu mempersoalkan kalau kejahatannya itu jelas, Prof. Contohnya apabila si pejabat A dia berbuat korupsinya terang jelas dan kemudian saat itu kekuasaannya berganti dia ditangani gitu. Kalau masa dia berkuasa nggak ditangani, itu rasanya masih agak mending, Bro. Tapi kalau kemudian hanya karena masalah politik kemudian dibuat seolah-olah salah, lah ini yang menurut saya masalah serius, Prof. Sama. Gitu ya, Prof ya. Dan orang sering menggunakan istilah yang salah. Itu politik hukum pemerintah tuh jahat gitu. Padahal itu bukan politik hukum. Itu politisasi hukum. Kalau politik hukum tuh bagus. Politik hukum tuh adalah hukum yang harus dibuat agar mencapai tujuan negara itu politik hukum. Betul. Tapi kok politisasi hukum yang dibuat untuk mendukung keperluan penguasa itu politisasi namanya. Nah kadang-kala orang kan salah istilah menyebut ini. Saya selalu katakan politik hukum kita tuh udah bagus kalau tertulisnya. Yang jelek itu politisasi hukumnya kan gitu. Jadi betul orang disalah-salahkan hanya karena politik. Tapi saya setuju ya. Untuk membuat orang takut itu. Orang sudah pensiun pun kalau memang korupsi ya dikejar aja. Iya kan?
Kalau masih berkuasa kan ada aja alasannya dilindungi ini. Kalau sudah itu enggak ada, kita kejar dan sudah banyak yang masuk kan sudah itu. Pertamina tuh terlepas dari apapun. Agus siapa Karen ya? Karen. Iya, saya lupa tuh kasusnya Karen. Iya, dia kan udah pensiun, udah lama, udah jadi dosen di luar negeri. Berapa belas tahun kemudian masuk penjara sekarang, lalu BPPN. Sabrudin Tumanggung itu BLBI. Udah lama pensiun masuk. Maksud saya besok itu orang sudah pensiun pun segera kejar gitu. Biar ketika orang menjabat tuh takut. Iya, betul. Jadi tujuan hukumnya tercapai ya, Prof. Tujuan hukumnya tercapai. Jangan dibiarin. Enak-enak nanti pensiun, nah kan saya kan sudah pensiun nggak bisa. Jadi daluarsa hukum tuh harus betul dipakai. 18 tahun kamu, gitu kan? karena begini, Prof. Ini maaf, Prof. Paling enggak dalam perspektif diskusi beberapa rekan-rekan aktivis itu mereka pada cerita beberapa pejabat yang nyata-nyata ada perbuatan korupsi, tapi karena dia masih punya relasi dengan kekuasaan atau pegang kekuasaan, dia seringkali kemudian justru selamat atau tidak ditangani atau dibiarkan atau ditutupi bahkan. Tapi kemudian ketika pejabat yang dulunya melindungi sudah tidak ada lagi, dia ditangani, dia bilang ini politisasi hukum. Ini ya, Bro. Seringkali kan gitu ya terjadi, Bro. Nggak apa-apa. Artinya itu penegakan hukum sebenarnya, karena bukan politisasi hukum dalam arti enggak apa-apa bahwa kan gini hukum itu tergantung pada politiknya. Kalau politik bagus, hukum akan bagus, gitu. Politisasi hukum orang untuk menegakkan hukum karena ketika menjabat dia lolos terus. Nah sekarang ini masih ada waktu untuk dikejar kan. Malah pada umumnya kalau pejabat itu kena sesudah tidak menjabat. Setelah menjabat, terutama kalau tinggi itu enggak apa-apa. Tapi maksud saya politisasi hukum yang jelek itu yang mengada-ada gitu. Tidak ada diada-adakan gitu. Setuju itu, Bro. Iya kan? Iya, Bro. Gitu. Dan gini, Bro. Beberapa waktu yang lalu banyak tokoh juga yang mempersoalkan pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 dan pasal 3 seperti saya sampaikan tadi, Bro. Ini pasal sebetulnya lebih banyak membicarakan administratif. Tapi sebetulnya menggarisbawahi dan selama ini sudah banyak jurisprudensinya yang menggambarkan bahwa mens rea tadi dan teori-teori yang Prof sampaikan tadi itu menjadi syarat. Tapi di beberapa kejadian atau beberapa daerah itu terjadi. Saya nggak hafal, cuman beberapa diceritain sama orang. Pasal 2 dan pasal 3 seringkali digunakan untuk menjadi alat kriminalisasi. Atau istilahnya kasarnya alat politik lah gitu, Bro. Dalam konteks ini sebetulnya saya memandang bahwa pasal 2 dan pasal 3 ini masih diperlukan. Kenapa? Karena praktek korupsi yang begitu banyak, mengejar kerugian keuangan negara ini akan sulit kalau pasal 2 pasal 3 tidak ada. Kalau kita hanya berbasis kepada pasal-pasal soal suap atau pemerasan atau pasal-pasal sekitarnya, ini akan sulit untuk menjangkau sampai di level itu, Prof. Mengingat praktek korupsi masih banyak. Tapi dilematisnya penegak hukum ada sebagian yang mungkin dengan tanpa integritas atau tidak berintegritas, kemudian dia menggunakan pasal itu untuk kepentingan yang di luar penegakan hukum, atau masalah kompetensi. Dia kurang memahami, dan kemudian sekedar yang penting rumusan deliknya terpenuhi, unsur delik terpenuhi, ya sudah jalan. Saya kira salah. Kalau pandangan Prof soal ini gimana? Iya, unsur delik itu kan sebenarnya apa yang pidana itu kan ada dua ya. Satu aktus serius. Aktus serius ya. Itu aktus serius itu artinya perbuatannya yang bisa dilihat dengan visi, bisa dihitung, bisa analisis. Kalau mens rea itu kan itu tadi ukurannya. Ada niat apa enggak gitu. Nah kadang-kala orang menggunakan formalitas aktus seriusnya aja kan, ini ada. Tetapi sebenarnya saya tidak berpikir bahwa para penegak hukum kita itu tidak kompeten, tidak memahami. Tetapi memang karena banyak unsur pemerasan. Memang sengaja dilakukan di situ pemerasan. Oleh sebab itu dulu pemerintah masih ingat, mungkin Pak Novel pernah ikut merumuskan tuh bahwa sebelum kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat itu diajukan ke pengadilan kan harus diselesaikan dulu oleh APIP ya, aparat pemeriksa internal pemerintah. Wah itu kenapa? Itu ada tuh aturannya. Karena apa? Ada orang
Perkara sedang berjalan, sudah ditunjukkan akte seriusnya. Ya, ini. Lalu pengadilan, padahal aturan ini kan selesai dulu anunya, proyek bukan perkara. Proyek sedang berjalan, ini sedang sudah diperiksa. Kan belum selesai. Jadi bahan pemerasan ya Bro? Bahan pemerasan dicari kontraknya lah, itunya kamu ketemu ini. Banyak wali kota, bupati di berbagai daerah itu mengadukan itu. Itu sebabnya dulu kita terus membuat surat edaran baru itu pemeriksaan di sini. Nah, seperti kasus Tom Lembong ini. Apipnya belum dilakukan, langsung tersangka dulu baru disuruh buat. Harusnya dibuat dulu dong, kan kan. Aparat pemeriksaan resmi internal gitu. Emangnya tuh pemerasan, Pak. Oleh aparat penegak hukum. Betul, Bro. Menariknya kan kita bicara hukum, bicara pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain kita melihat fenomena atau fakta bahwa banyak penegak hukum yang masih berbuat korupsi, baik itu menerima suap, memeras atau perilaku korup lainnya. Lebih banyak tuh. Jadi saya sepakat dengan Prof bahwa kalau berantas korupsi memang paling ideal itu mestinya mulai dari penegak hukumnya dulu, penegak hukumnya dibereskan sehingga ketika menegakkan hukum dengan cara yang benar. Kalau melihat segala problematika yang ada nih Prof, di keadaan yang lain di mana KPK yang tadinya cukup bisa menjadi andalan lah untuk berantas korupsi. Sekarang jaksa yang banyak mulai menonjol ya Prof. Walaupun tentunya kita mesti harus sering mendukung dan mengkritisi. Jadi ambil dua-duanya nih Prof. Kali ini saya mengkritisi nih. Yang urusan Tom Lembong. Ini enggak benar nih jaksa. Betul Prof. Jadi kalau kita melihat dari pemberantasan korupsi yang secara menyeluruh di Indonesia nih Prof. Dalam segala macam persoalannya ini. Prof punya nasihat dan saran seperti apa Prof? Memang harus mulai dari penegak hukum itu sudah pasti. Karena sapu yang kotor tidak mungkin membersihkan lantai, itu dalil kan. Dan kita bicara ke tata pemerintahan itu harus pucuknya, kepalanya dulu. Itu juga sudah menjadi adagium gitu. Tapi kalau dalam soal teknis sebenarnya saya kok mendambakan gitu ya, undang-undang KPK yang lama itu dihidupkan kembali karena terbukti dengan undang-undang KPK yang lama itu orang takut loh kalau dengar nama KPK. Bupati-bupati kalau bertemu awas loh ada KPK, ada KPK gitu, orang takut betul. Dan reputasinya KPK itu orang yang semula diragukan kemampuannya pun kalau sudah masuk KPK menjadi orang hebat. Siapa dulu yang tidak meragukan si Taufikur Rahman Ruki misalnya kan. Dulu kan bukan calon utama dia dari masyarakat sipil. Dulu kita minta agar korupsi terberantas betul, Marsilam Simanjuntak. Terpilih Taufikur Rahman Ruki. Tapi karena sistemnya bagus, hebat kan Taufikur Rahman Ruki hebat. Sama berikutnya sampai ke Agus Raharjo juga. Dia Agus Raharjo tuh ngerti hukum apa. Dia kan bukan di situ kok bisa jadi ketua KPK, tapi dia menjadi orang yang hebat. Tapi begitu undang-undangnya diubah menjadi undang-undang nomor 19 ya, 2019. Itu laku kemudian KPK-nya runtuh. Sampai sekarang nih runtuh lah. Zaman Pak Firly itu sudah runtuh. Saya ingin disclaimer. Pak Mahfud, gitu kan pertanyaan orang. Pak Mahfud, Anda kan di situ. Kenapa undang-undang KPK itu tidak diubah? Saya mesti nanya itu tadinya ya Prof. Nggak bisa gini. Kenapa undang-undang KPK itu sampai lolos gini? Bro. Undang-undang KPK itu diundangkan pada tanggal 9 September. Betul. 2019. Saya jadi menteri 23 Oktober. Bagaimana saya bisa menghalangi ini? Saya masuk sudah jadi. Udah jadi. Tapi orang kan selalu mengatakan Anda tuh bilang undang KPK jelek kok. Betul. Ini aja gitu. Lalu zaman saya masuk udah jadi dan sebelum saya jadi menteri itu kan sudah pernah ada upaya. Dan saya dilibatkan di situ kan. Ada presiden itu waktu Presiden Joko Widodo itu periode pertama terutama sampai pertengahan periode kedua itu ada tradisi yang bagus. Hampir setiap bulan tuh mengundang masyarakat sipil. Bulan ini akademisi, bulan ini aktivis Islam, bulan ini apa. Saya ikut di akademisi, ikut di pro demokrasi, ikut diundang juga karena saya ikut di situ. Akademisi saya dosen, aktivis ormas Islam saya ketua KAHMI waktu itu. Jadi sering diundang oleh presiden.
gerakan alumni kemahasiswaan GMNI apa itu kelompok Cipayung, saya ikut diundang. Tradisinya bagus gitu, berdiskusi, mendengarkan. Nah, yang KPK ini saya ikut yang terakhir itu masyarakat sipil diundang oleh Presiden. Sesudah ini diundangkan kan tanggal 9 September atau 19. Pokoknya September lah, 9 atau 19 itu diundangkan. Kan masyarakat sipil ribut bahwa ini menghancurkan pusat pemberantasan dan orang marah semua. Lalu Presiden kan ngundang nih aktivis yang diundang nomor 1 tuh namanya Gunawan Muhammad. Ada Tuti Herati Nirsadi, ada Emil Salim, ada Ferry Amsari, Bivitri Susanti, Azumar Diasra, Komarudin Dayat. Saya diundang ke situ, saya masuk di situ. Nah, saya masuk di situ. Kelompok ini minta Bapak Presiden undang-undang yang sudah diundangkan ini sebaiknya dibatalkan aja sebelum Bapak tanda tangani. Kenapa? Karena akan menyebabkan KPK mundur. Gimana caranya, kata Presiden kan? Gimana caranya saya bisa membatalkan ini? Kan ini sudah disahkan DPR. Saya setuju nih. Lalu muncul beberapa alternatif, antara lain kalau begitu Bapak keluarkan Perpu aja. Saya tidak mau menandatangani ini darurat, masyarakat menolak, kembali ke undang-undang yang lama gitu. Nah, itu usul yang muncul dari dalam. Nah, ketika konferensi pers, Presiden ini dengan sangat gembira, wah saya sudah punya solusi katanya. Ini bapak-bapak ini mengusulkan Perpu. Saya setuju itu gitu. Nah, lalu saya yang ditunjuk oleh teman-temannya Pak Pratikno di Istana Pak Mahfud aja jadi juru bicaranya ini, gitu, juru bicara. Dan saya bilang kalau mengubah undang-undang yang sudah terlanjur diundangkan belum ditandatangani ini, memang jalan satu-satunya Perpu. Karena nanti kalau sudah diundangkan itu harus melalui legislative review. Kalau ingin seluruhnya, atau ingin perubahan, atau judicial review, gitu. Itu lama. Oleh sebab itu kalau Presiden punya itikat baik, punya keinginan untuk itu, Perpu itu satu-satunya solusi. Presiden sendiri lah yang mengatakan. Saya memberi dasar teorinya. Ini bacarnya. Judicial review, Perpu, atau legislative review itu hanya jalannya untuk membatalkan. Sudah. Waktu itu Presiden kan di depan pers dan jejak di dalam saya, saya tertarik itu. Mari kita jalan gitu. Nah, tiba-tiba masyarakat seneng kan? Masyarakat sipil juga sudah nepuk ini Presiden mengeluarkan Perpu. Tiba-tiba ada Ngabalin muncul. Mengatasnamakan istana. Istana tidak setuju dengan Perpu. Atas nama apa Perpu itu gitu. Dan saya bilang Presiden sendiri loh yang bilang ini. Dan itu dikutip oleh berbagai media, bukan hanya audio juga, bukan hanya gambar, bukan hanya gambar atau kalimat, itu kalimat audionya. Ada Presiden mengatakan itu, lalu kacau lagi pada saat itu. Ini maksud saya mau disclaimer, saya tidak ikut memberlakukan undang-undang itu, saya belum menjadi menteri pada waktu itu. Nah, saya di dalam ini kan udah selesai. Nggak ada lagi prolegnas kan, sudah dianggap selesai dalam keadaan kayak gitu itu. Jadi diantaranya kadang-kadang ngabalin ya Prof ya, kacau. Tapi ngabalin tuh lucu. Saya kira lucu. Sering saya orang istana seakan-akan seperti menjadi jubir Presiden, padahal saya hampir tiap hari ke istana nggak lihat ngabalin. Bahkan dia yang mengatakan saya bersaksi 18 tahun Pak Jokowi itu puasa Daud, nggak pernah putus kan? Puasa Daud itu kan puasa tiap hari selang-seling ya, Senin, Rabu, Jumat itu selang-seling lah. Betul. Itu puasa Daud. 18 tahun saya bilang. Saya baru beberapa tahun aja sering makan siang sama dia tiap hari. Sama Presiden kan rapat tiap hari. Iya Bro. 18 tahun lalu, 18 tahun itu. Kalau 18 jam ya kali. Tapi maksud saya, Bro, itu harus dilihat sebagai, bagi saya lucu-lucuan aja. Tapi yang orang sering memanjakan itu saya kira media juga keliru. Kenapa ketika manggil orang istana lalu dia gitu. Ini wakil istana kan gitu. Itu kan medianya juga yang ngaco. Karena kalau ngomong paling keras paling ngeri Bro. Prof. Jadi kalau kita ngapain jadi lucu-lucu nanti Bro. Kita ini Bro. Jadi Bro
kalau dilihat beberapa waktu terakhir ini, Pak Prabowo kan statement dan beliau menyampaikannya dengan lugas dan keras soal komitmennya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dan membenci betul-betul atas perbuatan korupsi. Tapi kan kita belum melihat nih Prof hal yang konkret ya yang bisa kita kita dapati untuk bukan hanya di penegakan hukum ini saja Prof, tapi yang paling penting adalah penguatan lembaga-lembaga anti korupsi kan gitu Prof. Kalau Prof bisa memberikan pandangan-pandangan sebaiknya apa sih yang dilakukan Prof? Mengingat begini Prof, kalau hanya penindakan-penindakan saja seperti kejaksaan yang sekarang ini banyak, terus melakukan penindakan ya Prof ya, mungkin Polri, mungkin KPK, itu kan nanti mudah Prof, orang membuat sekedar seolah-olah lagi tangani perkara banyak, padahal ranting-rantingnya juga tidak ditangani ya kan ada bisa seperti itu Prof, walaupun ada juga ditangani secara tuntas, tapi kan peluang itu ada. Jadi sekedar mendapatkan perhatian saja, tapi tidak sistematis untuk bisa memberantas korupsi secara keseluruhan. Upaya memberantas secara keseluruhan itu kan saya bertanya dengan Prof kan tepat sekali karena Prof pernah jadi Menko Polhukam yang mempunyai perspektif lengkap dan luas gitu Prof. Nah, Prof barangkali punya pandangan apa untuk bisa menguatkan bukan hanya bicara menguatkan KPK saja, tapi untuk memberantas korupsi yang seperti digaungkan oleh Pak Presiden, oleh Pak Prabowo, itu bisa diimplementasikan sebagai suatu gerakan yang kuat, Prof. Ya itu tadi yang Mas Novel mengatakan tadi kan, aparatnya yang harus bersih. Jadi ini harus menjadi sorotan serius dari Presiden, gitu. Dengan husnudon. Saya melihat kalau semangatnya Pak Prabowo tuh sungguh-sungguh, baik di dalam konsepnya maupun di dalam upaya implementasinya. Pak Prabowo ya. Tapi ini aparatnya kan masih pada kotor nih. Gini, saya ngatakan itu Pak Prabowo tuh kalau melihat konsep pemberantasan korupsinya dan kecintaannya kepada Republik ini sudah menggambarkan dengan baik. Pandangan dia Indonesia ini kotor sekarang. Kotor karena permainan uang, karena permainan politik, karena hukum tidak pernah ditegakkan, korupsi merajalela. Itu sehingga dikatakan Indonesia paradoks. Iya toh, di bukunya Paradoks ini. Itu jelas tuh. Runtutan-runtutan idenya, kemudian potret statistiknya tentang kekotoran-kekotoran itu malah dengan angka hebat tuh Pak Prabowo. Idenya. Terus kemudian saya melihat ketika menjadi presiden dia tidak bisa lepas juga dari konfigurasi politik. Betul. Sehingga terasa ada political trade off. Sehingga kalau memberantas korupsi sebenarnya orang-orang yang secara opini itu pernah punya masalah tapi tidak diselesaikan mestinya kan tidak ikut. Ngurusi kabinet. Itu langkah pertama. Sehingga betul, lalu yang kedua dia juga seperti gamang gitu ya. Berteriak-teriak lakukan itu tapi sesudah sampai saat tertentu ini mati, kasus ini hilang. Bahkan kasus Judol misalnya. Kasus pagar laut yang sering saya ini. Tetapi saya memahami itu. Ada masalah konfigurasi politik di mana dia itu harus melihat realitas politik. Orang menjadi pemimpin itu kan pasti ada semacam political trade off. Kalau saya makan saya ini dapat ini. Mungkin itu menghambat. Tetapi saya berpikiran gini, mungkin Pak Prabowo sekarang semangatnya kan tidak pernah hilang tuh setiap pidato. Betul. Meskipun kadang-kala mengagetkan, tiba-tiba hidup Jokowi lah gitu kan. Macam-macam lah. Tapi maksud saya begini, dia masih punya kendala-kendala politis. Tetapi saya kira dia ini sekarang sedang menata lah. Kalau saya melata tegas ke sini, ini hambatannya, ini selesaikan dulu. Ini kalau saya melakukan ini, ini yang menghambat. Sehingga dia ingin ini lebih smooth. Mudah-mudahan mungkin dulu kan misalnya mau bentuk badan penerimaan negara yang setingkat menteri itu kan paling gencar dulu kampanye. Sekarang enggak, karena ada tantangan politis ini.
Lalu ya enggak ada sampai sekarang, meskipun saya dengar itu hanya ditunda aja. Ya iya, ditunda tuh dalam arti dia masih menata sesuatu. Tapi harus kita apresiasi juga. Langkah-langkah yang dilakukan tuh mulai membuat takut. Membuat takut karena pejabat-pejabat yang baru itu karena saking takutnya terjebak korupsi malah tidak berbuat apa-apa juga. Iya, itu repot ya Prof. Nah, itu menjadi repot. Padahal harus proporsional aja. Sehingga saya tidak tahu apakah karena anggarannya belum jalan atau apa. Sekarang kita belum melihat gejala ya. Tidak perlu bukti. Gejala korupsi baru di berbagai sektor tuh kayaknya takut udah mulai ditata. Itu kan harus diapresiasi juga dalam rangka ini. Bahkan ketika kasus Riza Khalid, ya kan, ini orang yang sangat licin itu sudah beberapa presiden ingin menyelesaikan kasus korupsi minyak dan Riza Khalid ini aktornya selalu lolos. Bubarkan lembaganya, muncul lembaga lain tetap Riza Khalid juga. Baru di era Pak Prabowo diizinkan tangkap gitu. Menurut sumber yang saya dengar dikonsultasikan, Pak ini Riza Khalid. Ini Pak mau ditangkap. Apa risiko-risikonya? Gini, ini temannya, ini diberitahu Pak. Tangkap. Gitu. Udah lari dia kan. Lalu tersangka kan akhirnya. Artinya niat baiknya tuh ada. Gitu. Bahwa karena ini realitas politik, kalau saya memaklumi. Oleh sebab itu ya kita kritisi keras-keras gitu. Tapi tidak harus disalahkan seluruhnya gitu. Bahwa dia punya political barrier ya yang mungkin masih kita harus menunggu. Tapi mudah-mudahan menunggu gini tidak terlalu lama kan gitu aja. Betul. Kalau sampai 5 tahun nunggu ya selesai lagi. Iya itu bukan nunggu ya Bro. Nggak dilakukan ya Bro. 3 tahun aja tidak berubah, tidak akan ada perubahan. Iya sayang Bro ya. Sayang kalau 3 tahun masih gini-gini ya kita ritual aja, ritual pemilu, mari tinggal ganti pemain yang sama-sama nanti sudahlah yang diselesaikan oleh berikutnya gitu kan. Kan banyak sekarang terlalu berat berikutnya aja lah gitu. Pemilu lagi yang berikutnya lagi akhirnya ya menumpuk. Harus ada yang berani. Iya. Gitu. Menarik Prof. Iya Prof. Bincang-bincang sama Prof tentunya pengen lama sekali. Tapi kan kita waktu kan ini Prof. Biar nggak terlalu lama juga di kontennya. Dan gini Prof. Sebagai poin yang kita bincangkan di awal. Kita tentunya berharap bahwa jangan sampai ada proses pemberantasan korupsi yang kemudian justru malah memidana orang yang nggak bersalah. Bahkan ada adigium yang mengatakan lebih baik melepas 1.000 orang bersalah daripada melepas daripada memidana satu orang yang tidak bersalah. Itu betul itu. Filosofinya gitu. Kalau orang nggak salah jangan sampai dihukum. Tapi jangan pula dalil-dalil itu dijadikan alasan oleh para koruptor. Saya belum tentu bersalah. Dia pelindung di dalil ya Bro. Makanya. Makanya bagaimana nih hati kalbu kita ini mengarahkan ke situ, moralitas kita mengarahkan agar dalil ini tidak disalahgunakan. Kan para pembela selalu menggunakan dalil itu. Sebelum ada bukti bersalah jangan. Meskipun buktinya disembunyikan, dibuang, dihilangkan gitu kan. Menarik Prof. Dan tentunya kita terus mendukung upaya pemberantasan korupsi yang kuat, yang keras, yang sungguh-sungguh, yang tuntas. Tapi tentunya kita menjaga jangan sampai kemudian ada proses memidana orang yang tidak bersalah. Betul. Tidak boleh memidana orang yang bersalah. Baik, terima kasih Prof. Semoga kita bisa bincang di lain waktu. Terus berjuang. Baik, sama-sama lewat jalan masing-masing. Ya Prof, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.